Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan mempersiapkan diri dalam ibadah pada kesempatan ini. Kita mengambil waktu teduh. Mari kita datang kepada Tuhan, sujud di hadapan tahtanya. Bagi Allah yang mulia, kita nyanyikan pujian ini. Bagi Allah yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita berdiri. Kebaktian Minggu Sengsara ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan
itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Penyalaan lilin Prapaskah kelima. Melalui penyalaan lilin ini, kita semakin dapat mempersiapkan diri memasuki masa Paskah. Dipersilahkan untuk duduk. Sekali lagi saya menyampaikan kata shalom untuk kita semuanya. Hari ini kami sangat bersyukur Bapak Ponco, Saudari Priska, dan juga Ibu Tatu sangat bersyukur karena dapat menyapa kita di dalam peribadahan ini. Mari kita bisa memberikan salam kepada kanan, kiri, dan juga tentu kepada yang ada di depan kita, anggota keluarga kita. Mari dengan sukacita, ini adalah waktu Tuhan untuk kita bisa beribadah. Bersyukurlah, puji Dia. Yesus adalah penebus hidup kita. Dialah penebus umat manusia. Itu adalah rahmat yang besar bagi kita bersama. Mari kita akan menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri dalam penyerahan hidup kita. Penyataan bahwa kita sangat berdosa di hadapannya. Yesus penebus umat manusia. Berharap padanya.
kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Mari nyatakanlah pengakuan di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Nyatakanlah bahwa hidup kita selama ini jatuh bangun di dalam kesalahan-kesalahan. Maka kesempatan ini menjadi begitu baik dan indah ketika kita datang kepadanya, sujud di hadapannya, memohon belas kasih pengampunannya. Kiranya kasih karuniamu Tuhan, Kau limpahkan kepada kami pribadi tiap pribadi yang datang untuk menyatakan penyesalan dosa di hadapan-Mu. Dan lebih dari itu, penyesalan itu mewujud di dalam pertobatan yang nyata melalui laku hidup yang berkenan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Mari bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengundang untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi setiap kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat Allah, orang-orang percaya akan senantiasa menanti-nantikan waktu, menerima, mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah hadir untuk kita bisa menerima firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan hati yang rindu untuk firman. Karena melalui firman itu, maka akan terjadi pembaruan hidup. Akan terjadi pembaharuan rohani.
akan dibangunlah kehidupan rohani kami ini. Roh Kudus menolong kami atas firman yang akan kami baca, kami renungkan tersebut. Haleluya. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Nehemia 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Cukup panjang, tapi saya akan membaca perlahan-lahan dan kita semua dapat menyimak bersama dan bersama dengan saya juga membaca firman ini. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daud. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli Alkitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Zamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yozadab, saya ulangi, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan, minum. Saya mengulangi, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Ezra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu.
maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Pada minggu hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, kebangunan rohani yang sejati yang terambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 19. Ini adalah tema sinode yang diperuntukkan bagi gereja-gereja untuk direnungkan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu demi satu, tahap demi tahap pelaksanaan visi pembangunan Yerusalem telah terlaksana. Tembok Yerusalem terbangun berdiri dengan kokoh, dengan pintu-pintu gerbang yang terpasang. Bait Allah pun demikian. Nabi Nehemia dan rakyat telah mendirikan tembok Yerusalem yang menjadi jaminan kekokohan, kewibawaan suatu wilayah negeri, di mana rakyat dapat hidup dengan aman dari setiap ancaman-ancaman dari luar. Mereka membangun peri kehidupan yang tertata. Mereka mulai menata diri sebagai sebuah bangsa yang tertib, tertata dengan aturan-aturan yang mereka bangun. Namun sampai pada satu titik di mana mereka menyadari bahwa jika mereka hanya mengandalkan hal fisik semata, mereka akan mudah rapuh. Benteng-benteng, pintu-pintu gerbang, bangunan bait Allah, tembok-tembok yang mereka bangun akan dapat rusak oleh usia, rusak oleh ancaman dari luar, rusak oleh bencana. Bangunan fisik itu memang penting, tapi bukan yang terutama. Dan rakyat di Yerusalem menyadari hal itu. Jika mereka hanya mengandalkan tembok-tembok kokoh yang mereka bangun, pintu-pintu gerbang yang mereka kerjakan dengan sekuat tenaga, mereka akan mudah dirobohkan. Mereka menyadari bahwa ada hal yang lebih utama dari soal pembangunan fisik. Apa itu? Yakni firman Allah.
Umat membutuhkan firman Allah yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tertata sesuai dengan kehendak Allah, mereka harus dibangun pemahaman yang benar mengenai firman Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka itu dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi umat bangsa pilihan. Oleh sebab itu mereka harus taat kepada Allah yang memilih mereka, yang menjadikan mereka sebagai umat, sebagai bangsa pilihan. Panggilan sebagai umat yang haus akan firman. Hal itulah yang kemudian menggerakkan mereka untuk berhimpun bersama-sama di pelataran luas dekat pintu gerbang air. Lalu mereka meminta Ezra, seorang imam, seorang ahli kitab, untuk membaca dan menjelaskan Taurat Musa. Sungguh menarik. Mengapa? Karena kerinduan, kehausan mereka akan firman Allah itu menggerakkan mereka bersama. Tidak hanya satu pribadi atau satu kelompok per kelompok. Tetapi mereka serempak bersehati sebagai satu persekutuan yang besar untuk mereka mengerti, haus mencari firman Allah itu. Ini adalah kegerakan perhimpunan yang teramat luar biasa. Tapi itulah yang terjadi. Kegerakan umat untuk rindu mendengarkan Taurat Tuhan menjadikan umat Allah ini diterangi hatinya, pikiran mereka, sehingga hati mereka diubahkan, digetarkan, digerakkan untuk rendah hati, mau bertobat, mengakui segala celah, mengakui segala dosa-dosa mereka. Dan semua itu dibongkar. Sehingga menjadikan mereka, cara berpikir, cara berolah batin mereka, cara hidup mereka dirombak menjadi olah pikir, olah batin, olah hidup yang kemudian rindu kepada Allah. Rindu untuk mendengarkan suara Allah itu. Sehingga mereka menjadi pribadi, menjadi umat yang baru dalam segala sesuatunya. Mereka menjadi menghormati, mengasihi, dan taat kepada Allah. Semua orang kemudian dengan antusias mendengarkan suara firman itu. Menjadikan mereka ingin dengan teguh, mereka dengan penuh keyakinan bertekad untuk tidak hanya mendengarkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi mereka sepakat untuk bertekad untuk melaksanakan firman itu. Inilah sebuah pergerakan. Inilah sebuah pembaharuan. Inilah sebuah kebangunan rohani yang sejati. Ketika Ezra, sang imam tersebut, membuka Taurat Tuhan, membuka firman itu, maka semua orang serempak tanpa ada yang memerintahkan. Mereka serempak, gerakan hatinya menggerakkan mereka untuk berdiri. Sebagai bukti bahwa firman Allah itu, Taurat itu, menjadi pedoman tertinggi dalam hidup mereka yang harus dihormati dan ditaati. Kerinduan di dalam hati mereka pribadi, tiap pribadi, menggerakkan mereka untuk bersepakat, menggerakkan mereka untuk bertobat, menggerakkan mereka untuk berubah. Umat
juga mengaminkan ketika Ezra membaca dan menguraikan kitab suci tersebut. Dan ketika mereka mendengar Ezra mengumandangkan pujian kepada Allah, hal tersebut mereka pahami sebagai momen di mana mereka sedang berhadapan dengan otoritas, dengan kuasa Allah. Sehingga mereka bersama-sama tunduk pada kuasa Allah. Mereka berdiri menyediakan diri untuk mengerti, mendengar, mengimani, dan mentaati firman tersebut. Inilah tanda kebangunan rohani yang sejati. Mengakui dengan tulus akan otoritas ketuhanan Allah. Ketika Allah berfirman, mereka sujud, tunduk, mengaminkan itu. Perubahan terjadi. Sekarang mereka tidak lagi hanya memiliki bangunan fisik yang kokoh kuat, tapi mereka juga memiliki bangunan rohani yang kuat. Karena seluruhnya ada dalam tarikan nafas yang sama. Mengakui otoritas Allah dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Nehemia dan Ezra adalah alat Allah. Nehemia dan Ezra adalah pribadi-pribadi yang menyediakan diri untuk taat perintah Allah. Dan hal ini kemudian menggerakkan seluruh umat Allah mengalami kebangunan rohani. Kebangunan yang dilandasi oleh firman Allah yang menuntun mereka kepada firman itu. Kebangunan yang nampak nyata dalam rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Pengakuan tulus akan Allah yang hadir berotoritas. Dan umat menyadari bahwa mereka sangat bergantung kepada anugerah Allah. Sehingga pertobatan mereka mewujud nyata dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, dalam kitab Nehemia ini kita bisa melihat bersama. Pertobatan itu mewujud nyata juga dalam sebuah penyelenggaraan ibadah. Sebuah ritual bersama yang sesuai dengan ketetapan Allah. Mereka bersukacita karena hidup mereka tidak hanya terbangun secara fisik melalui bangunan-bangunan fisik, tapi mereka juga terbangun rohani mereka. Dan itu mewujud melalui kehidupan nyata. Dan mereka mewujudkannya juga dalam sukacita bersama, yakni dalam hari raya Pondok Daun. 7 hari mereka bersukacita. Tapi 7 hari itu mereka sukacitanya dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. 7 hari lamanya mereka menggali bagian-bagian kitab Taurat itu. Dibaca, digali, digeluti. Kehausan mereka akan firman Allah menjadikan 7 hari itu sangat istimewa bagi hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diperhadapkan kepada pergumulan yang tentunya tidak mudah. Bagaimana hal-hal yang bersifat fisik itu menjadi penting bagi hidup kita, tapi kita dibatasi dalam banyak hal. Kita begitu rindu untuk bertemu fisik, beribadah bersama,
seperti apa yang dilakukan oleh umat Allah. Merayakan sebuah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saat ini kita tidak bisa melakukannya. Bapak Ibu, ingatlah, hal fisik itu memang penting. Pertemuan perayaan itu penting. Karena itu adalah wujud syukur sukacita kita kepada Allah. Tapi hal yang lebih utama adalah soal rohani kita yang dibangun. Rohani kita yang harus semakin kokoh. Karena ketika bangunan rohani kita menjadi kokoh, menjadi murni, sejati, pada saat itulah kita menemukan hal yang utama, yang penting dari kehidupan orang percaya. Perkokohlah bangunan rohani dengan rindu membaca firman, menggelutinya, rindu berelasi dengan Allah, rindu mendengar, rindu untuk terus ada dalam kuasa otoritas Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bangunan rohani itu adalah sesuatu yang sangat penting, utama bagi kehidupan orang percaya. Seperti yang dipahami oleh umatmu Israel di Yerusalem. Bagaimana mereka tetap memerlukan bangunan rohani untuk kehidupan mereka. Bangunan rohani yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh apapun juga. Perkokohlah kami Tuhan. Perkokohlah rohani kami. Kami membutuhkan itu. Kami perlu bekerja keras untuk itu. Dan oleh karena kasih karunia-Mu, maka kami dapat membangunnya dengan kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari, silakan duduk. Kita akan bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Doa syafaat adalah waktu kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu dengannya di dalam pergumulan doa kita. Dalam taman kita nyanyikan pujian tersebut. Bertemu denganmu tak
ketika kami berdoa di hadapan-Mu, ada persekutuan yang erat antara Engkau dan kami ya Tuhan. Maka demikianlah yang kemudian kami serukan saat ini. Kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya setiap seru doa kami ini Engkau perkenan. Sekiranya seluruh seru doa kami ini menjadi sesuatu yang Engkau indahkan ya Tuhan. Bersama dengan segenap jemaat-Mu di GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Mereka yakni jemaat-Mu yang Engkau kasihi, para senior kami. Diberkatilah seluruh kehidupan para senior kami dimanapun berada Tuhan. Baik yang ada di kota Kudus ini, maupun yang ada di luar kota, baik di Jakarta, ataupun juga yang ada di tempat yang lain. Bersama dengan para keluarga besar GKMI Jekulo, yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam pemulihan kesehatan. Engkau memberkati Tuhan. Untuk Ibu Ngatina, Ibu Saliem, Ibu Yuli, Saudara Wawan yang setiap saat harus mengkonsumsi obat supaya kesehatan mereka dapat tetap terbantu. Engkau memberkati obat, makanan, dan minuman. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami juga membawa anak-anak kami di dalam proses belajar Tuhan. Terutama mereka yang saat ini sudah mau mengakhiri jenjang sekolah mereka, baik yang di SD, SMP, ataupun di tingkat atas, ataupun juga yang ada dalam bangku perkuliahan. Ujian akhir yang tentu dilaksanakan dalam situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan, menolong mereka. Berkati anak-anak kami dalam proses akhir kuliah untuk penulisan skripsi maupun dalam masa praktek. Diberkati di dalam-Mu. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Agnes. Kami bersyukur untuk Bapak Kristiono. Kami bersyukur untuk anak Feve. Kami bersyukur untuk anak Sansan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kasih karunia menyertai mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan berkat, melimpahkan segala kebaikan bagi mereka di ulang tahun ini. Kami juga bersyukur bersama Ibu Herna yang telah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Berkati Tuhan anak yang ada dalam kandungan, berkati Ibu Herna. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para jemaat di dalam pekerjaan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan segala sesuatu kehidupan jemaat di tengah situasi yang memang tidak mudah. Tidak hanya kami, jemaat-Mu di tempat ini, tapi juga banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Tuhan, kiranya senantiasa diberi kekuatan, semangat untuk berjuang, sukacita untuk melewati saat-saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja Shalom. Kami bersyukur jika beberapa waktu yang lalu telah merayakan ulang tahun di mana pengurus dapat mengunjungi masing-masing anggota Komisi Pemuda Shalom Tuhan ke rumah masing-masing. Kiranya ini menjadi syukur dan sukacita bersama. Bersama dengan Sinode GKMI dan unit kerja seperti PIPKA. Kami berdoa untuk BPH, berdoa untuk staf pengurus maupun juga GKMI. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk PIPKA. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong PIPKA di dalam perintisan gereja cabang di sana. Engkau memberkati para hamba Tuhan dan keluarga dalam pelayanan
kepada jemaat, pelayanan misi ke tempat-tempat yang tidak mudah. Biarlah Engkau terus menolong PIPKA. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan Gedung Geraha Muria Sinode yang saat ini terus dibangun, yang saat ini terus Tuhan sertai. Masih cukup banyak dana yang diperlukan. Setidaknya ada 13 miliar yang masih dibutuhkan. Tuhan, kiranya GGKMI dapat terus bersatu hati mendukung proses pembangunan tersebut. Diberkati panitia, diberkati para pekerja, diberkatilah GGKMI untuk bersepakat dalam pembangunan Gedung Geraha Muria Sinode. Berkati Tuhan untuk kota kami tercinta. Berkati Jekulo, berkati Sukolilo, berkati Pati, berkati Kudus, berkati Indonesia. Dalam masa saat ini, Tuhan bersama dengan pemerintah kiranya proses pelaksanaan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah dilaksanakan setahap demi setahap, kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya masyarakat pun tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, baik di rumah maupun dimanapun berada. Tetap waspada dalam segala sesuatunya. Kami secara khusus juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan melaksanakan sakramen baptisan. Gereja kami akan melaksanakan sakramen baptis bagi saudara Evan, saudari Oni, saudari Yuli. Tuhan, Engkau menolong untuk Feni yang memang tidak dapat turut serta. Kiranya kasih karunia melimpah bagi mereka. Persiapan diri mereka, persiapan gereja untuk melaksanakan sakramen baptis tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan segala doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan mari bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana Allah telah memberikan banyak sekali berkat kepada kita, maka hari ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memberi persembahan. Mari bersama kita akan mempersiapkan persembahan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Persembahan yang akan kita bawa adalah wujud syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, diberkatilah persembahan yang kami bawa. Syukur kami atas setiap pemeliharaan-Mu. Itu tidak sebanding dengan apa yang Kau karuniakan Tuhan. Syukur melalui pemberian ini sangat kecil dibandingkan kasih karunia-Mu. Tapi Tuhan, kami ingin memberikannya dengan begitu tulus dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian Taburkanlah Benih-Mu. Silakan duduk kembali. Taburkanlah benih-Mu bagi pagi
di mana mereka bersekutu bersama satu dengan yang lain, membaca firman, mendengarkan, menggeluti firman tersebut, dan mereka dibangun rohani mereka. Demikianlah hari ini pun kita, orang-orang percaya, juga dibangun di dalam hidup kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Serikat persaudaraan, pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Duduk, kita bersaat teduh. Puji nama Tuhan, ibadah saat ini telah terlaksana dengan baik. Mari kita memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh kesungguhan hati. Kesempatan ini bagi kita adalah waktu untuk mempersiapkan diri di dalam hari istimewa, yakni kedatangan Tuhan ke Yerusalem, kematiannya di atas kayu salib dan penebusannya, kebangkitannya untuk kita bersama. Saat ini biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam diri kita dan senantiasa kita menjaga diri dengan baik, tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan. Taati hal tersebut. Tuhan memberkati. Amin.